Selain itu saya bertugas sebagai Ketua DKM Masjid, sebagai Ketua Panitia penyelenggaraan, pemotongan dan penyaluran hewan kurban. Alhamdulillah sudah selesai. Ya kan, terkait permasalahan dari salah satu warga, kalau buat saya memang dari awal saya sebenarnya nggak ada masalah dan nggak ingin punya masalah dan nggak ingin menciptakan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Edan Channel. Semoga kita ada dalam kesehatan dan ada dalam limpahan keberkahan. Selang 15 menit nggak nyampe kali udah datang. Turunin sapinya. Sapi saya turunin. Ada berapa banyak sapinya, Pak? Ada satu ekor sapi, satu ekor kambing. Kan? Saya bawa sana kan? Di sana. Sebenarnya saya belum menerima hari itu kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya, saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan? Nah, ya udahlah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit lagi kerjaan di masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Ketika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Tapi dengan dalih saya pun ngobrol sama asisten, yang bilang, "Iya Pak, saya mau kambing, ya nggak tahu ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahin di sini juga." Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya? Benar nggak? Seandainya saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya benar dong. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas berkenaan dengan peristiwa atau konflik yang terjadi antara Dewi Persik, seorang public figure, seorang artis, seorang penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang gergajinya, yang sedang berkonflik dengan Pak RT gara-gara masalah sepele, yaitu masalah penitipan satu ekor sapi untuk dijadikan hewan kurban yang akan disembelih dan akan dibagikan di lingkungan masyarakat sekitar. Namun peristiwa ini atau masalah ini ternyata makin rumit karena ada isu-isu yang lain kemudian yang dibawa-bawa, ada isu politiknya juga. Nah, Dewi Persik ini adalah merupakan public figure yang sering kita saksikan di media sosial atau di media televisi dan sering viral. Ibadah kurban itu merupakan syariat Islam yang dianjurkan bagi kita para pemeluknya untuk melakukan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah bagi yang mampu. Karena apa? Karena hewan kurban itu harus dibeli dengan uang, dengan harga yang cukup lumayan. Bagi orang yang mampu membeli satu ekor sapi untuk dirinya sendiri berkurban. Sementara bagi yang tidak mampu menyembelih satu ekor sapi untuk seorang diri, maka hewan sapi itu bisa untuk kurban sebanyak 7 orang. Jadi satu sapi itu untuk 7 orang. Atau misalkan unta atau misalkan kerbau. Nah, sementara untuk kambing atau domba itu hanya untuk 1 orang, 1 ekor. Segala amal perbuatan kita, segala amal ibadah kita itu dasarnya adalah harus ridho lillahi ta'ala, harus ikhlas karena Allah, tidak ada embel-embel yang lainnya,
tidak ada unsur rianya, tidak ada unsur pamernya, tidak ada ingin dipuji oleh tetangganya, apalagi misalkan tidak ingin kebaikannya itu diketahui oleh orang lain. Pada prinsipnya seperti itu, karena niatnya juga adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi harus ikhlas karena Allah. Nah, kalau berangkatnya dari situ, maka tidak akan ada kecurigaan dari pihak Dewi Persik kepada Pak RT, atau misalkan sebaliknya. Kalau menyerahkan sapi dengan sepenuh hati kepada panitia, maka dia itu hanya berhak mendapatkan 1/3 daging, atau misalkan tulang belulangnya itu dari hewan yang ia sembelih. Peristiwa kurban ini dimulai pada masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau menerima atau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail yang pada waktu itu berusia, ada sebagian yang mengatakan 7 tahun, ada juga yang mengatakan itu 9 tahun, ada juga yang mengatakan 11 tahun. Nah, Nabi Ibrahim tidak begitu menerima saja. Setelah 3 kali, maka ia baru yakin bahwa itu adalah mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mimpi yang datangnya dari setan. Maka atas dasar kepatuhan seorang makhluk kepada sang kholiknya, atas dasar keikhlasan dan kerelaan, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan mimpi ini kepada Ismail alaihissalam, bahwa beliau harus menyembelih anaknya. Maka dengan kesolehan Ismail, atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail alaihissalam pun rela, ridho dengan perintah Allah melalui mimpi yang diterima oleh ayahnya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika misalkan ada suatu permasalahan, ada suatu konflik, maka tidak harus langsung misalkan diumbar di media sosial, atau juga tidak harus langsung disampaikan, tetapi harus dipikirkan secara matang. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim itu langsung menyembelih tidak Ismail alaihissalam, tetapi memikirkannya, mempertimbangkannya matang-matang. Setelah ia yakin, maka ia baru kemudian menyampaikan ini kepada Ismail alaihissalam. Apa yang kita miliki itu tidak dibawa mati, rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang berlimpah, uang yang menumpuk, itu tidak ada apa-apanya. Nah, sapi yang kita kurbankan, sapi yang kita sembelih dengan misalkan harga 100 juta atau misalkan 200 juta, dengan berat misalkan 1,5 sampai 2 ton, apa artinya jika dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam merelakan anak yang ia dambakan bertahun-tahun, merelakan anak yang sangat ia cintai untuk disembelih atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika dibandingkan
sapi yang puluhan atau ratusan juta, jika dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada setai kukunya. Yang selanjutnya, baik-baiklah dengan lingkungan di sekitar, bergaullah dengan masyarakat di lingkungan yang sekitar dengan baik, silaturahmi, jangan mencari permasalahan, jangan mencari konflik. Harusnya kita itu menjadi penyelesai masalah atau pemecah masalah, bukan malah sebaliknya menjadi pemicu munculnya masalah. Nah, dalam menentukan sikap, jaga kepercayaan kita kepada diri kita dan jaga kepercayaan diri kita kepada orang lain, supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Ketika misalkan kita sudah menetapkan bahwa hewan kurban kita itu akan diserahkan ke DKMA, DKMB, DKMC, ya kita ikuti aturan yang berlaku di DKM itu, sepanjang aturannya itu adalah baik, sesuai dengan syariat Islam. Kalau misalkan tidak sesuai, ya kita harus pertimbangkan. Jadi jangan mengambil keputusan sebelum mengetahui permasalahannya, dan pastikan juga bahwa informasi yang diterima itu langsung dari sumbernya, bukan dari pihak kedua, pihak ketiga. Maka di sini perlunya tabayun. Nah, kalau kemarin peristiwa ini muncul konflik karena Dewi Persiknya tidak ada di rumah, tidak ngobrol langsung dengan Pak RT atau dengan panitia di DKM tersebut, ini hanya melalui ART-nya. Kalau menurut saya sih itu sih cuma salah paham aja, karena kan satu sisi Pak RT-nya juga sebenarnya kan nggak tahu kalau itu hanya dititipkan, terus kayak gitu Mbak DP-nya juga salah paham, karena mungkin Mbak DP dengar namanya disampaikan sama seseorang kan pasti kan penyampaiannya kan pasti beda gitu, pendengarannya beda. Kalau saya bilang sih ini cuma salah paham aja antara keduanya, karena kalau sepengenalan saya, karena saya tahu banget Pak RT Malkan itu emang orangnya baik, kekeluargaan, pokoknya orangnya juga ramah, murah senyum, nggak ada sih kalau sampai kayak misalnya dia bertindak nggak bagus atau bagaimana. Terus udah gitu juga sepengetahuan saya memang Mbak DP itu juga memang suka mengadakan sumbangan apa segala macam tuh memang rutin juga, memang buat warga ya gitu, setahu saya gitu. Tapi ya karena ini sih cuma salah paham aja sih kalau menurut saya. Nah, jadi jangan sampai kita berkurban tetapi kita tidak mau berkorban ya. Jadi berkurban itu adalah berkorban, mengorbankan semua apa yang kita miliki. Jadi simbolis saja itu menyembelih kambing atau menyembelih domba, menyembelih sapi. Itu hanyalah simbolis bagaimana kita di luar tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu bisa mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang banyak. Justru itulah pelajarannya. Jadi kalau dalam puasa kita berlatih selama 1 bulan puasa, lalu kita mempraktekannya di 11 bulan di luar bulan puasa. Nah, begitupun dengan pada bulan Zulhijjah dengan menyembelih hewan kurban, kita mengorbankan harta kita dengan membeli seekor kambing atau domba atau sapi dan lain sebagainya
dan kita praktekkan untuk berkorban selain di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, artinya di dalam 1 tahun itu kita mempraktekkan dari 3 hari 4 hari tersebut. Kita berkorban untuk keluarga kita, kita berkorban untuk tetangga kita, kita berkorban untuk masyarakat banyak, bahkan untuk Indonesia. Jadi itulah artinya kita mampu berkorban, dan berkorban itu tidak ada kecurigaan, tidak ada hitung-hitungan untung rugi, tidak ada pikiran untuk pamer atau riak dan lain sebagainya. Kita tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tetapi dasarnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.